Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwasannya ada 3 perkara yang dengannya rasa syukur seorang hamba akan Allah Subhanahu wa taala terima. Atau dalam bahasa lain, jika kita lalai daripada 3 perkara tersebut, maka kita belum termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kalaupun ya secara fisik kita terlihat bersyukur, namun syukur tersebut tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima dari kita. Yang pertama, gunakanlah setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka beribadah, menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak dikatakan bersyukur jika sekian banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepadanya, sekian banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya, ternyata tidak mendekatkan hamba tersebut kepada Allah. Inilah yang kita kenal dengan yang namanya uluran atau istidraj. Ya, kenikmatan terus mengalir dan bergulir, namun kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berpaling kita dari Allah, semakin berani kita melanggar batasan-batasan syariat. Maka yang seperti ini tidak dikatakan bersyukur. Walaupun lisannya mengucapkan alhamdulillah, dikhawatirkan ucapan tersebut tidak akan Allah terima darinya. Kenapa? Karena ia tidak pernah menggunakan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, di antara dalil-dalil yang sampai kepada kita bahwasannya rasa syukur seorang hamba akan Allah terima jika ia menjalankan hal tersebut ialah apa? Bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, ya, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjelaskan ada 3 perkara yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan secara bergandengan, di mana Allah tidak akan menerima salah satu di antaranya kecuali jika pasangannya pun ikut dilaksanakan. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini selalu Allah sebutkan bergandengan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Yang kedua, ayat yang kita sebutkan tadi, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang tua kalian yang merupakan sebab keberadaan kalian di muka bumi ini. Ya, Ibnu Abbas menyebutkan tidak diterima syukurnya seorang hamba kepada Allah sampai dia bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian perkara yang ketiga, yang syukurnya seseorang itu terikat kepadanya ialah apa? Berterima kasih kepada setiap orang yang menghantarkan kebaikan kepadanya. Ya. Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Jadi setiap kali orang memberikan kepada kita kebaikan, berterima kasih. Ya, sunnah Nabi dalam hal ini apa jemaah sekalian? Balas hadiah dan pemberian dengan hadiah dan pemberian. Balas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka Nabi SAW arahkan kita untuk apa? Untuk mendoakan kepadanya kebaikan, ya. Itu dengan mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa tadi jazakumullahu khairan setiap kali orang memberikan kepadanya kebaikan, faqad kafa'a, kata Nabi, maka ia telah membalas, kata Nabi SAW. Jangan sampai kita melalaikan perkara ini jemaah sekalian. Kita senantiasa mengaku hamba yang bersyukur, namun kita lalai daripada apa? Perkara-perkara yang justru bisa membuat rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala terima.